Kata yang pertama, sila dan silakan. Sudah sejak beberapa lama ini saya mengamati penggunaan kata sila banyak digunakan orang-orang untuk membentuk kalimat yang sifatnya mengarahkan atau kalimat perintah. Anehnya, akhiran kan yang semestinya menyertai kata sila yang berfungsi membentuk kalimat perintah tidak lagi digunakan. Yang benar adalah silakan, bukan sila. Contoh kalimatnya, silakan masuk sayang. Oke, kata yang kedua, risiko dan resiko. Selama ini saya menulisnya dengan risiko. Sebenarnya ini tidak baku. Seharusnya risiko. Yang ketiga, praktik dan praktek. Coba teman-teman pikirkan atau teman bayangkan mana yang lebih enak didengar, praktik atau praktek. Kata praktek tidak terdapat dalam KBBI, sehingga penggunaan kata yang benar adalah kata praktik, bukan praktek. Penjelasan lainnya, kata praktik merupakan serapan dari bahasa Inggris, practice. Setiap kata serapan yang memiliki akhiran its akan mengalami perubahan dalam bahasa Indonesia dengan akhiran ik. Dengan demikian, penulisan yang tepat yaitu praktik. Yang keempat, mengantri atau mengantre. Merujuk pada KBBI, kata antre artinya berdiri berderet-deret untuk menunggu. Sementara kata antri merupakan kata tidak baku, sehingga penulisan yang benar adalah antre. Kelima, pewaris. Contoh kalimat, lelaki muda itu digadang-gadang akan menjadi pewaris tunggal perusahaan ayahnya yang terkenal itu. Nah, selama ini banyak yang mengira bahwa kata pewaris berarti orang yang mewarisi. Padahal dalam bahasa Indonesia, kata untuk orang yang mewarisi adalah ahli waris, bukan pewaris. Sedangkan pewaris sendiri dalam KBBI berarti orang yang mewariskan. Jadi, versi yang benar dari kalimat di atas adalah sebagai berikut. Lelaki muda itu digadang-gadang akan menjadi ahli waris tunggal perusahaan ayahnya yang terkenal itu. Semoga teman-teman bisa menangkap penjelasan saya. Yang keenam, rubah. Contoh kalimat, kami sudah mencoba bernegosiasi, tetapi kelihatannya beliau tidak akan merubah keputusannya. Kelihatan beliau tidak akan merubah keputusannya. Nah, mengubah atau merubah, kira-kira mana yang tepat? Mari kita lihat kata dasarnya sebelum mengalami perubahan morfologi. Kata dasar yang benar adalah ubah, sehingga ketika diberi imbuhan men akan berubah menjadi mengubah dan bukan berubah. Sebab tidak ada imbuhan ber dalam bahasa Indonesia. Itu alasannya. Jadi, kalimat yang tepat setelah diperbaiki adalah sebagai berikut. Kami sudah mencoba bernegosiasi, tetapi kelihatan beliau tidak akan mengubah
keputusannya. Ulang lagi, kami sudah mencoba bernegosiasi, tetapi kelihatannya beliau tidak akan mengubah keputusannya. Ketujuh, kata artis. Contoh kalimatnya, gila ye, udah jadi artis aja dia. Di Indonesia, kata artis seringkali diartikan orang yang terkenal atau orang yang sering muncul di televisi. Padahal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artis berarti ahli seni. Bisa saja seniwan, bisa juga seniwati, termasuk penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama. Jadi, di luar definisi yang disebutkan itu, tidak bisa disebut artis. Kata yang kedelapan, analisa atau analisis. Biasanya, kosakata ini sering digunakan untuk penulisan ilmiah. Sama seperti kata aktivitas. Kata yang satu ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Dalam penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, akhiran sis akan berubah menjadi isis. Jadi, penulisan yang benar analisis bukan analisa. Hal ini juga berlaku pada penulisan kata kerja. Misalnya, menganalisis bukan menganalisa. Kata yang kesembilan, hoax atau hoax. Contoh kalimat, stop penyebaran hoax, sayang. Atau sayang, jangan menyebarkan hoax. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kalimat tersebut. Kosakata hoax itu ternyata masih dalam bahasa Inggris. Bentuk kata serapan yang benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hoax. Hoax berarti informasi bohong yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak dilengkapi dengan data terkait. Mulai sekarang jangan salah penulisan lagi. Yang ke-10, nasihat atau nasihat. Nasihat saya dulu dong, atau nasihat saya ya. Tahukah kamu kalau kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab? Kata ini berasal dari kata kerja nashaha yang berarti kalasha, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu yang benar, nasihat atau nasihat? Yang tepat adalah nasihat, karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Maka dari itu, penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan I, bukan E. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.